sekarang gue berada di Ayam Taliwang Mataram. Punyanya Ya, gua. beginilah warung gue. Begini ya. Sederhana. Oke, guys, gue sekarang pengen lihat-lihat nih. Apa sih menu yang paling apa bang? Yang paling spesial ya? Iya, Paling unggulan lah ya. paling unggulan. Paling unggulan. Oke, kita ikutin aja. Bang, di sini menu yang paling banyak diminati oleh pengunjung apa? Jelasnya sih ayam taliwang kampung ya. Ayam Taliwang Kampung. Iya. Itu apa tuh bedanya tuh? Ya, Dengan menu yang lainnya, ayam-ayam yang lainnya. sebenarnya nggak ada beda, cuman hanya versi aja kan ada orang nggak suka ayam boiler kan. Ayam boiler. Nah, kenapa ayam kampung ini jadi favorit atau jadi incaran lah? Karena ya kita mendesain ayam ini berbeda. Berbeda. Jadi ya pengolahannya yang berbeda hingga menghasilkan yang berbeda dengan yang lain. Oke. Nah, sekarang kita lihat-lihat dulu deh. Ini prosesnya ya bang ya? Eh, Dari biasanya gimana jadi, prosesnya tuh? Kalau proses sih ayam kita Sudah. proses di dapur utama. Oh di dapur utama. Ya, Oh jadi- ini hanya Di sini hanya finishing, penyajian aja. penyajian aja. Ya di sini kita nggak pakai store apa segala macam, jadi kita taruh showcase buat stok ayam yang mau dihidangkan. Ketika ada pesanan keluar dari showcase, langsung dipanggang di Panggang sini. ya, panggang di sini. Panggang di sini kita pakai gas, Oke. biar lebih ringkas kerja. Oke. Kemudian kita prepare di meja ini, Untuk penyajiannya, di penyajiannya piring ya. di piring, Oke. baru dibawa masuk ke dalam. Baru disajikan ke Ke customer. customer. Bang, ini kan biasanya nih kalau orang dagang namanya ayam, berbau-bau ayam lah, apalah ayam itu, biasanya dipajang tuh ayam-ayam itu. Oh, pakai etalase? Pakai etalase, supaya orang tinggal nunjuk, oh ayamnya ada loh gitu. Nah lu kenapa kayaknya gue lihat gak ada di sini? Lu gimana tuh? Jadi gini, ini kan terbawa dari pengalaman kerja di luar sana kan. Pada saat di sana, Ya, oke. yang memang memperhatikan sisi higienitas. Higienitasnya. Jadi higienitas itu kan di sana tinggi banget. Dan Oke. gue coba terapin di sini. Oke. Makanya gue nggak pajang. Hmm. Jadi gue nyaro makanan itu semua di Di showcase. showcase nih ya. Ya. Showcase. Oke. Jadi kenapa di dalam showcase ini kan meminimalisir kontaminasi sama udara. Oke, Kalau karena dipajang, ya 1 jam, 2 jam itu kan pasti berapa banyak bakteri yang bakal mengkontaminasi Iya, ayam. even itu kita panggang lagi kan tetap ada mungkin yang nggak Ya, mati udah higienis ya. Hygiene-nya udah kurang. Oke. Jadi itu aja sih sebenarnya buat mempertahankan. Oh, jadi higienitas. begitu teman-teman, bukan karena nggak ada stok ayamnya ya, Bang ya? Nggak ada. Bukan ya, cuma karena memang ayam ini dijaga supaya tetap higienis. Makanya ditaruh di showcase ini, dan ketika ada yang pesan baru disajikan atau langsung diproses. Proses dan disajikan. Jadi benar-benar ayamnya itu tidak merubah rasa atau higienitasnya dari ayam tersebut ya, gitu ya. Oke teman-teman, jadi kemana-mana, kita bakalan bahas tentang ayam Taliwang Mataram ini lebih detail lagi, dan tetap sajikan cule, semua berhak. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam ruangan tempat meja makan para tamu. Gue bakalan bahas lagi tentang yang tadi gue mau tanya-tanya banyak, Bang. Oh, boleh. Oke, gitu ya. Boleh. Gini Bang Derek, lu sebelumnya bercerita nih. Nah, untuk cerita tentang proses Bang Derek dari mahasiswa terus sampai dapat beasiswa kuliah di Prancis, boleh diintip di channel di bawah ini gitu. Nah, gua akan lanjut lagi tentang lebih kepada bisnisnya, Bang. Nah, Bang Derek setelah selesai dari Prancis, apa tuh motivasi Abang? Kan sebenarnya di Prancis udah enak dong. Oh iya, enak banget. Settle banget dong, Ya. gitu. Kok tiba-tiba mau balik lagi ke negara kita dan merintis lagi gitu, usaha yang dari nol, yang bahkan sebenarnya lu di sana udah kerja udah enak di restoran ya kan? Ya, Udah nyaman banget lah. Terus tiba-tiba lu kepikiran, gue balik ke Indo aja deh. Terus gue buka usaha. Nah itu gue pengen denger cerita lu kayak gitu tuh, Bang. Ya, jadi sebenarnya sederhana sih ya. Ah, Kita kan hidup ini berpacu sama waktu. ah, Jadi ketika ada motivasi dari temen yang kebetulan ketemu di sana, dia lagi traveling ke Eropa, ketemu gue di Paris, kita ngobrol-ngobrol. Ya di situ dia ngasih satu motivasi sih. Dan di situ gue mulai berpikir ya memang masa produktif yang tinggal 10 tahun gitu kan.
kalau gua terus di sana, gua dapat apa? Gua akan membangun sesuatu yang bukan punya gua, gitu loh. Jadi ya intinya gua harus bisa memutuskan ngebangun sendiri untuk bisa gua kerjakan di sisa waktu produktif gua itu. Nah, ketika lu nekat pulang ke Indonesia nih, gue bicara nekat aja ya. Nekat ya. Bener. Nah, nekat lu balik ke Indonesia dengan modal yang Pas-pasan juga. ya pas-pasan ya mungkin ya. Nah, ketika lu sampai Indonesia, langsung kepikiran mau buka rumah makan atau bagaimana dulu tuh gitu? Ya, memang sebelumnya sih ada wacana kita mau bukanya tuh kafe lah. Konsepnya kafe. Mau rencananya kita kan karena kita bergerak di komunitas foto juga ada gitu kan. Oke. Jadi kita mau bikin kafe ala-ala fotografi punya nih kan. Oke. Terus atasnya itu studio foto. Niatnya tadinya seperti Ya, itu. tetap foto ya. Tetap ke foto karena kan memang kita punya basic di foto juga Iya. kan. Cuma tinggal kenangan lah itu ketika pandemi itu datang. Habis semuanya. Jadi kita udah cari tempat. Waktu itu kita mau buka di Bilangan Bintaro ya. Oke, Kita udah Pak. dapet Bintaro, tempat ya. di Bintaro, kita udah mau bayar untuk 2 tahun sewa. Tiba-tiba, untungnya belum dibayar sih. Tiba-tiba pandemi merebak. Jedes. Habis semuanya. Impian selesai. Iya. Karena ketika kondisi pandemi, semua planning bubar biasanya. Bubar semua. Ya di situ gue mutusin, gue udah gue nggak boleh diem aja, karena udah sekian bulan loh, dari semenjak pulang Desember akhir sampai datang pandemi, dari mulai pandemi itu benar-benar stuck nggak ngapa-ngapain kan, sekian bulan ya udah kayak blow on lah. Berarti dari semenjak pulang dihajar pandemi, masih bingung mau ngapain lagi. Masih bingung mau ngapain. Gitu ya. Kalau nggak bergerak duit habis. Ya pasti. Lu nggak ngapa-ngapain tetap aja duit habis kan. Habis. Nah, lalu timbul ide membuat rumah makan ayam Taliwang Mataram ini. Itu gimana ceritanya? Jadi sebenarnya nggak serta merta tiba-tiba langsung mau bikin ayam Taliwang Mataram sih. Ya di Indonesia ini kan orang paling banyak makan ayam. Daging yang terbesar dikonsumsi di Indonesia itu ayam. Nah udah ketemu nih ayam nih, cuman kan belum tahu ayam apa. Iya. Gitu kan. Bahannya udah dapet nih Udah ayam tahu nih. nih, bahan. Cuma mau dikemas kayak apa gitu ya? Jadi menu apa nih gitu ya? Riset lagi kan, rasa. Jadi dagingnya kita udah dapet nih, rasanya kita riset. Riset lagi, boleh dibilang kan angka tertinggi penyuka rasa di Indonesia itu pedas nomor 1. Oh gitu ya. Jadi ketemu nih ayam sama pedas nih. Cluenya ayam apa pedas? Iya. Terus Tapi masih bingung mau diapain. oke. Pokoknya udah dapet idenya itu Ayam dan pedas. bahannya ayam, rasanya pedas. Ya. Tapi produknya belum tahu nih. Belum tahu. Terus gimana Belum tuh? tahu ya, kita lihat-lihat kan di sekitaran kita nih kan. Waduh, secara banyak ada pokoknya ayam yang pedas nih, ada ayam koprek, ayam geprek, ayam apalah segala macam gitu kan. Ini pedas semua nih. Tiba-tiba muncul tuh ada setelah sekilas gitu kan ayam Taliwang. Hai, ayam Taliwang gitu kan. Tapi pemainnya belum banyak ya, gitu kan. Oh gitu. Belum banyak. Ya, kita pelajarin dulu ayam Taliwang tuh, belajarin dulu kayak apa sih ayam Taliwang itu kan. Sampai akhirnya 1 bulan dulu kita makan ayam Taliwang. Pengen tahu rasanya kayak gimana? Lu makan semua tuh ya, lu makan ya? Taliwang mana aja ya? Di mana katanya enak, gue datang pergi makan. Oh gitu. Survei tuh. Dari yang Survei. murah sampai yang paling mahal. Dari resto ke resto tuh ya. Dari resto ke resto. Ya, sebenarnya kalau bicara produk ayam Taliwang, ayam bakar Taliwang sendiri, memang semua produk ayam Taliwang di restoran manapun atau di rumah makan manapun, ya unggulannya pasti ayam kampung. Ayam kampung Pasti. Oke. Ya produk ayam kampung itu punya keunggulan karena dia didesain memang 1 ekor yang nggak terlalu besar. Betul. Dikonsumsi itu 1 orang. Iya. Porsinya tepat lah ya. Cuman kenapa gue bilang produk gue ini berbeda? Berbedanya. Nah itu apa tuh bedanya tuh? Jadi bedanya gini loh, ada satu asumsi orang bahkan sudah mendarah daging di pikirannya banyak orang bahwa yang namanya ayam kampung itu dagingnya keras dan alot. Dan ya gua mencoba membuat ayam Taliwang yang dari ayam kampung ini tidak
tidak seperti pada umumnya tidak gitu ya. pada asumsi sebenarnya. Asumsi. Ya kalau you pernah makan di tempat lain, Iya benar. beda lah sama makan di tempat gua kan. Iya. Kalau kita makan di restoran ayam taliwang pada umumnya ya, nggak semua, pada umumnya itu kita minta sendok, baru keluar sendok. Mbak, Kita sendok. minta ya, Iya, baru iya. keluar kan. Mas minta sendoknya dong gitu ya. Iya. Oke. Kenapa kita kasih sendok berbarengan waktu serving? Pada serving. Ya, sebenarnya itu ada pesan bahwa lu bisa lo makan ayam taliwang kok pakai sendok dan garpu, nggak harus pakai tangan. Oh gitu. Karena kan ya lu tadi bisa kupas. Iya bisa lembut daging. banget, memang lembut banget. Nah itulah yang beda. Gua nggak bilang ayam taliwang orang nggak enak. Mereka punya enak. Cuman gua harus bikin yang berbeda dari mereka. Iya dong, itu aja. untuk bedakan. Ya memang tadi aneh gitu ketika gua mau makan tiba-tiba pas di serve pertama itu yang dikeluarin sendok sama garpu gitu kan. Nah, kalau gue orang timur makan ayam taliwang apalagi ada sambelnya itu paling enak pakai tangan, Bang. Pasti. Iya kan? Nah, ketika gue makan itu empuk banget. Jadi di luar ekspektasi gue, namanya ayam kampung biasanya agak keras ya. Wajar dong namanya ayam kampung kan. Nah itu pas ketika kita makan kita comot gitu langsung lepas dari tulangnya gitu. Itu keren banget gitu kan. Tapi memang message yang tadi lu sampaikan harus diberitahu ke orang, Bang. Jadi supaya oh itu maksudnya gitu kan. Ini gue juga baru tahu. Sebenarnya bikin biar orang bertanya sih. Oh gitu. Selain ayam taliwang kampung yang tadi, ada nggak menu lain unggulan? Kalau menu sih semua boleh dibilang di sini unggulan karena kita memang terfokusnya memang makanan khas Lombok. Jadi saya nggak mencampur adukan makanan yang lain. Oke, jadi Cuma fokusnya ayam taliwang aja. Memang gitu ya? ayam taliwang sebagai fokus ya, pendampingnya kan ada kayak plecing kangkung, beberuk. Itu kan pendamping lah, pendamping orang makan ayam taliwang. Oke. Ya kalau menu-menu modifikasi ya kayak baru gua launching juga bulan ini tuh nasi bakar tapi isinya ayam taliwang. Oke. Bang, kalau ayam taliwang itu sebenarnya asalnya dari mana sih, Bang? Banyak orang bilang ini kan khas Lombok. Iya, tahu gua gitu. Jadi memang dia khas di Lombok itu, tapi bukan asli dari Lombok sebenarnya. khas aja. Khas di Lombok karena ya memang populer pertamanya di Lombok. Oke. Jadi aslinya dia dari Pulau Sumbawa. Aslinya di Pulau Sumbawa, Dari Pulau sebenarnya. Sumbawa sebenarnya. Sejarahnya apa, Bang? Sejarahnya ya kurang lebih jadi gini, tahun 18 berapa gitu ya. Itu kan dulu terjadi pertikaian antara kerajaan di Bali, Karangasem. Oke. Sama kerajaan dari Mataram. Oke. Ya bukan Raja Mataram ya. Iya. Kerajaan di Pulau Nusa Tenggara. Pulau Tenggara. Nah, itu buat perdamaian ada misi yang dikirim dari kerajaan Taliwang. Oke. Entah itu disebut kerajaan atau apalah, tapi ada satu kabupaten disebut Kabupaten Taliwang di Sumba. Jadi misi perdamaian itu selain mengirimkan tentara, di itu ada juru masak juga, juru masak kerajaan. Oke. Ikut serta di dalam misi perdamaian itu. Nah, mereka datang ke Karangasem untuk mendamaikan kedua belah pihak. Oke. Jadi pada saat mereka stay di sana, mereka mencoba membuat produk makanan ala mereka, yaitu yang dikenal dengan ayam taliwang itu. Oh gitu. Itu Iya. disajikan untuk raja, dan kebetulan saat itu sangat disukai sama Raja Karangasem. oh gitu. Sangat disukai. Jadi sebenarnya Jadi ayam taliwang itu makanan perdamaian, makanan perdamaian, makanan raja, makanan raja. yang Jadi digunakan khusus untuk raja. memang spesial gitu ya. Makanan spesial. Secara sejarah juga ayam taliwang ini memang spesial ya gitu ya, Bang, ya. Spesial. Makanya ya kadang kalau bicara banyak orang kan bilang kok ayam taliwang mahal, ya wajar lah makanan Raja. Oh gitu iya, ya. iya. Jadi gitu guys. Itu gitu teman-teman. Kalau lu ketemu ayam taliwang terus mahal, ya memang sejarahnya ayam taliwang makanan raja. bukan makanan murah. Bukan makanan murah. Makanan yang dihidangkan untuk raja. Untuk raja. Gitu. Pemasaran lu untuk ayam taliwang ini seperti apa, Bang? Progresnya atau pencapaiannya gitu? Kalau progresnya sih puji Tuhan ya. Oh, gitu. Dari awal kalau kita bicara kurva, itu grafiknya kita tuh kecenderungannya naik. Chartnya naik ya berarti ya. Cuman memang ada beberapa bulan yang turun, tapi itu kan massal. Oh, kayak karena kondisi saat PPKM yang kemarin tuh ya. itu kan habis turun ya, tuh iya. semua. Karena memang pembatasan. Tapi turunnya kita juga nggak terjun bebas ya.
landai-landai, nanti naik lagi. Hanya 2 bulan sempat turun. Dan di luar ekspektasi juga, hampir genap setahun ini kita udah bisa mencapai omset 300 jutaan. Wah, Iya. 300-an ya 300. omsetnya ya. Berarti kan untuk startup ya udah cukup, udah lumayan. Lumayan lah. Gue sih jujur lah, satu pencapaian yang bikin gue bangga adalah makanan gue dimakan dubes. Oh, dubes Indonesia yang sekarang lagi dinas di Bangladesh. Oke, berarti Jadi Pak Dubes itu sempat mampir apa lu kirim gitu, Bang? Dia nggak sempet datang ke sini karena kesibukan. Oke. Tapi makanan gue kirim. Oh, makan lu kirim berarti ya. Gue kirim makanan itu ya dia sekali pesen juga nggak sedikit lah. Bisa minimal 10. Oke. Kita kirimin ke tempat dia. Iya. Bahkan terakhir sebelum dia berangkat ke Dubes jadi melaksanakan tugas dia sebagai Dubes, dia juga makan buat terakhir dia pesen lagi. Ya, dan untuk menunjang penjualan tuh kita juga kan ada produk ayam taliwang yang di frozen tuh. Oh, bekunya ya. Di beku. Oh, jadi teman selain lu bisa dine in langsung ke sini, ini juga produk ayam taliwang ini juga disediakan dalam bentuk frozen atau makanan beku ya, Bang. Iya. Nah, tinggal lu olah sendiri ya. Ya, Nah, itu- pengolahannya bagaimana tuh? Itu balik lagi sebenarnya. Konsepnya kenapa dibikin seperti itu sederhana sih. Kan kita mau coba, gue orang suka mengedaki nih. Iya. Ini kalau ngedaki makan ayam taliwang enak kayaknya. Pedas-pedas. Pedas-pedas, Sedap. panas-panas di gunung. Sedap, udah nggak ada Dan itu duanya. udah naik gunung lu. Oh. Udah nyampe Gunung Gede di bawah sama anak-anak Green Ranger. Oh gitu. Iya. Oh, sudah memang uji coba dibawa ke atas ya. Iya. Kondisi tidak menurun tuh ya. Enggak. Nah, dari segi rasa terus kualitas. Ya, cara dagingnya pengolahan gitu. juga sederhana. Oh, gitu. Jadi kalau misalkan orang punya microwave, ya mereka tinggal towing ayamnya selempuk, buka kemasan, masukin ke microwave, butuh 4 menit, tinggal makan. Itu kalau ada microwave. Nah, Kalau di gunung, pertanyaannya, kalau nggak punya microwave, Ah. di gunung mau bawa microwave nggak mungkin. iya gimana itu? Ya lu tinggal kukus atau direbus lah. Kalau naik gunung kan nggak mungkin kita bawa kulkas, Bang. Betul. Kondisinya kan. Nah, itu berapa lama tuh? Misalkan nih, gue mau naik gunung nih 3 hari, itu masih kuat nggak sebenarnya? Ya nggak muluk-muluk sih ya. Jatuhnya gini lah. Kalau buat naik gunung Iya, ya. naik gunung. Kan Naik gunung kan walaupun udara di luar dingin, masuk tas kan nggak Hangat. terlalu hangat. Benar. Tapi kan nggak suhunya nggak di bawah suhu ruangan. Betul, kan. betul. Dia bisa sekitar 18-17 17. lah. Nah, itu boleh dibilang kan masuk sama aja kayak masuk ke kulkas. Oh, berarti aman Ya. sebenarnya ya. Jadi nggak muluk-muluk, kalau lu buat waktu kurang dari 1 minggu aman. Karena memang kan kita nggak pakai unsur pengawet di situ. Oh, nggak ada pengawet kimianya nggak ada ya? Nggak ada. Bahkan kita nggak pakai MSG. MSG pun kita nggak pakai. Oke, jadi teman-teman yang biasa naik gunung atau traveling atau yang biasa beradventure, kayaknya ayam taliwang Bisa kemasan jadi ini yang freeze ini bisa menjadi pilihan makanan alternatif gitu, bekal cadangan kalau memang ya namanya tempat gunung itu kan susah ya tuh makanan enak ya. Boys. Oh, gila lu ketemu Indomie telur aja udah Nikmat. nikmat, Oke. apalagi Ketemu ayam taliwang. ketemu ayam taliwang nasi anget-anget depannya Ranu Kumbolo gitu. Wah, Lu bisa bayangin tuh. indah banget. Indah banget. Surga udah. Surga lah. Oke, jadi teman-teman yang memang pencinta kuliner atau pecinta makanan-makanan tradisional, kira-kira kalau pas lewat Grogol, bolehlah mampir-mampir. Tepatnya di mana, Bang, ini, Bang? Nih Jalan Wardi 2, nomor 1B. 1B. Patokan jelasnya itu kantor pos. Kantor pos masuk ke dalam, Hanya ruko keempat. ruko keempat. Untuk jam bukanya, Bang, Jam hari apa? buka Senin sampai Jumat kita buka dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Sampai jam 9 malam. Itu untuk dine in, bisa kan sampai jam 9 Dine in malam. ya, oke. Kalau untuk Sabtu Minggunya, Nah, Sabtu Minggu memang kita buka agak lambat jam 11. oke. Tapi kita tutup lebih akhir sampai jam 10. Tapi dine in-nya tetap namanya jam 9 di masa PPKM. Oke, jadi tetap agak molor, bukanya agak molor 1 jam, tapi tutupnya juga agak molor 1 jam. Iya. Tapi tetap waktu dine-in-nya sampai jam 9. 9 Jadi aja. jam 9 sampai jam 10-nya take away aja. Oh, take away. Di sini juga ada ini ya, kirim-kirim ya. Ada dari GrabFood, GoFood, ShopeeFood kita udah Oh, ada. sudah Di terintegrasi ya. Tokopedia juga kita ada. Oh, sudah ada juga. Cuma Wah, kalau di Tokopedia khusus buat yang person. oh, bisa kirim ke gunung berarti, Bang. Bisa. Bang, GoFood, Bang. Oke, keren banget sih. Jadi dari obrolan-obrolan kita tadi menginspirasi kali teman-teman yang punya ide-ide bisnis dan lain-lain. Profil Bang Derek ini cukup
cukup menarik untuk terus dikulik, untuk terus ditanya-tanya sebenarnya. Tapi karena waktu terbatas, mungkin untuk kali ini sekian dulu sesi ngobrolnya untuk Bang Derek. Kira-kira apa Bang Derek pesan untuk pemirsa Bang Derek? Ya pesannya sih satu, jangan pernah berbicara kata terlambat. Nggak boleh terlambat. Karena ya patokannya bukan gue menjadi patokan, tapi orang mungkin bisa melihat, ya gue di umur 40 tahun baru mulai kuliah. Baru mulai kuliah. Ya kan? Dan pulang ke sini Baru usaha. mau buka usaha di umur berapa? Udah mau 50 kan? Tahun ini kan 50. 50. Artinya Tidak ada kata terlambat sebenarnya. kan orang banyak bilang kan, udah telat lah umur segini. Ya nggak ada sih. Nggak ada ya. Selagi jiwa raga lu masih ada, nyawa lu masih nempel, ya lu masih punya kesempatan. Oke. Tinggal lu mau apa enggak. Oke. Kita sudah bicara ngobrol-ngobrol dengan Bang Derek. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Oke, cuan legit, semua berhak.